Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman sekalian. Saya Novi Firmansyah. Hari ini akan membawakan sebuah jurnal untuk kita kaji bersama terkait dengan aplikasi pengembangan dan performa AI di bidang kedokteran gigi, teman-teman. Nah, jurnal ini diterbitkan oleh Journal of Dental Science dengan eh, indeks jurnal Q1 dan dikeluarkan pada tahun 2020. 2020 gitu. Nah, di latar belakang jurnal ini kita melihat bahwa perkembangan AI ini sudah masif sekali, rekan-rekan sekalian. Dan AI itu saat ini tidak terminologi tidak sempit hanya pada robot fisik, tetapi pada software, pada machine learning, kemudian pada aktivitas-aktivitas yang kemudian secara implementatif dilakukan sehari-hari. Misalnya salah satunya dalam bidang kedokteran gigi. Di latar belakang juga dijelaskan bahwa AI ini terdiri dari beberapa komponen, teman-teman. Di dalamnya ada machine learning, aktivitas pembelajaran mesin, dan machine learning ada neural networks, dan deep learning yang berisi data-data yang kemudian inputan data-data ini bisa membuat AI memprediksi pola dan problem yang terjadi sampai ke depannya. Nah, eh, pada pada systematic review ini diambil dari beberapa eh, jurnal yang kemudian dilakukan systematic review dengan mekanisme Prisma DTA. Total ada 43 artikel yang kemudian dibahas dalam paper ini. Nah, hasil dari jurnal ini kita bisa lihat bahwa eh, penggunaan AI ini dari berbagai macam dalam berbagai macam bidang di kedokteran gigi kan sekalian. Ada di deteksi dari dental karies, kemudian diagnosis dari eh, karies pada proksimal, kemudian deteksi dari gigi dan penomoran gigi, kemudian deteksi dari fraktur akal vertikal, deteksi dari lesi apikal, kemudian lokasi dari apikal foramen bisa juga dilihat, kemudian dari asesmen dari morfologi akar, kemudian diagnosis dari eh, penyakit kelenjar liur, lalu sinusitis maksila juga bisa dilihat dengan AI ini. Kemudian kista maksilofasial juga bisa dilihat dari menggunakan AI ini. Kemudian proses metastase dari nodus limfatikus cervical juga dapat dilihat dalam menggunakan AI ini. Nah, AI juga bisa digunakan dalam mendeteksi osteoporosis, kemudian memprediksi diagnosis dari kebutuhan ekstraksi dalam perawatan ortodontik, kemudian eh, mengakses atau menilai dari perawatan ortodontik, lalu menentukan eh, umur dari eh, tulang seseorang yang kemudian dilihat dari radiologisnya atau radiografinya. Nah, cephalometric analysis yang biasanya dilakukan oleh expert pun bisa dilakukan oleh AI. Lalu mengidentifikasi landmark-landmark cephalometrik juga bisa dilakukan oleh AI saat ini, teman-teman. Nah, keperluan lainnya juga dalam diagnosis dari bedah ortognatik. Kemudian merencanakan bedah ortognatik dan mengakses hasil dari bedah ortognatik juga bisa dilakukan, teman-teman. Kemudian menilai atau mengakses treatment ortodontik dalam eh, morfo, parameter morfometrik mandibular juga bisa dilakukan oleh AI. Kemudian mengklasifikasi eh, jaringan cancer juga bisa dilakukan oleh AI, teman-teman. Kemudian memprediksi eh, pembekakan post operasi juga bisa dilakukan oleh AI. Kemudian mendeteksi kehilangan tulang periodontal juga bisa dilakukan oleh AI. Lalu mendeteksi derajat eh, kehilangan tulang
alveolar juga bisa dilakukan oleh AI. Nah, dari beberapa paper yang dikumpulkan, fungsi-fungsi yang tadi saya sebutkan di atas itu dilakukan menggunakan algoritma, ada yang convolutional neural networks atau CNN, artificial neural network atau ANN, kemudian Bayesian network atau BN, kemudian eh, probabilistic neural network atau PNN. Nah, tujuan dari neural network tadi adalah eh, menentukan, memproses inputan yang data-data yang dimasukkan, bisa itu radiologis, data-data foto-foto pasien, baik itu panoramik, baik itu cephalometric, bite wing foto juga bisa, MRI juga bisa, kemudian scan mulut pasien, scan eh, model kerja pasien, model gigi pasien juga bisa dilakukan sebagai data yang bisa diproses oleh em, AI tersebut, teman-teman. Nah, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa AI ini bisa menjadi sebuah terobosan revolusioner di bidang kedokteran gigi yang bisa mempercepat diagnosis yang dilakukan dan memberikan diagnosis yang lebih tepat. Nah, maka kita bisa lihat, teman-teman, dari berbagai kegunaan AI tadi yang sudah kita eh, lihat di atas tadi, ada berbagai macam keuntungan yang bisa kita kita dapatkan dengan penggunaan AI. Utamanya adalah kecepatan dan ketepatan diagnosis. Tapi tentu saja ketika ini diaplikasikan di Indonesia, ini se- tentu akan menjadi tantangan, teman-teman. Tantangan ke depan terkait dengan jaringan yang lebih merata, kemudian terkait dengan eh, keadaan atau kemampuan SDM kita untuk menggunakan AI ini sendiri. Nah, AI ini bisa menguntungkan karena di dalamnya em, mengandung efektivitas dan spesifivitas dari diagnosis. Jadi, operator dapat dimudahkan dalam eh, rencana diagnosis, baik itu diagnosis ortodonti sampai ke bedah mulut juga bisa dibantu. Nah, tapi tetap dalam bidang kedokteran gigi, AI tidak bisa menggantikan peran dokter gigi, teman-teman. Karena untuk mendeliver data, untuk mendeliver perawatan ke pasien, tentu masih dibutuhkan tangan-tangan operator manusia sampai saat ini untuk kemudian mendeliver perawatan, kemudian mendeliver rencana perawatan yang telah disusun oleh AI tadi. Nah, pada intinya AI dalam bidang kedokteran gigi bisa membantu dalam diagnosis bahkan sampai perencanaan rencana perawatan, tetapi tetap tidak bisa menggantikan peran seorang dokter gigi itu sendiri, teman-teman. Jadi, jangan takut untuk menggunakan AI dan jangan takut akan tergantikan oleh AI. Karena ketika kita bisa berkembang bersama dengan teknologi, maka justru pasienlah yang akan merasakan manfaat baiknya. Mungkin itu saya dari saya, teman-teman. Mudah-mudahan banyak kebaikan yang bisa diambil dalam sharing kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini juga bisa kita bagikan bersama-sama ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.